katakan bahwa negara kami miskin. Aku tak pernah malu. Katakan bangsa kami bangsa bodoh. Aku takkan kecewa. Katakan pemimpin kami tak bermoral. Aku menerima kenyataan. Jika semua itu membuat kau tertawa, aku hanya tersenyum. Ini negaraku. Namai negara ini cinta, dikutip dari goresan hatiku blogspot.com. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, tapi yang pasti usia kita terus bertambah. Dan jumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, hal-hal sederhana atau hal-hal yang ada di sekitar kita bahas dengan santai dalam obrolan ini. Dan kita tidak menghakimi, kita menyampaikan masalah, memaparkan masalah, dan silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Dan kita selalu melihat sisi lain dari sebuah masalah. Kenapa? Ya, karena setiap masalah punya sudut pandang yang berbeda. Dan mudah-mudahan berguna bagi kita sudut pandang itu untuk menapak kehidupan ini selanjutnya. Dan tadi kita mulai dengan namai negara ini cinta, sebuah puisi yang dikutip dari goresan hatiku blogspot.com. Kenapa? Ya, tentu di saat ini rasanya dalam era sekarang, situasi negara sekarang, kita memang butuh-butuh, harus ya, dibutuhkan kemauan kita ya untuk cinta kepada bangsa ini, kepada negara kita. Cinta yang memang harus kita wujudkan, bukan dengan kata-kata saja. Kalau kata-kata toh sudah jauh-jauh hari juga sudah disumpahkan malah. Benar? Iya. Sumpah Pemuda berapa 80 berapa tahun yang silam. Ya, sudah disumpahkan. Bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Ya, semuanya Indonesia. Tanah airnya Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasanya Indonesia. Nah, khusus yang ketiga ini ada yang menarik. Ya, saat ini khusus tentang bahasa Indonesia itu. Kenapa menariknya? Saya kira kemanapun Anda pergi di negara ini, terutama di kota besar, ya paling tidak sampai ke kota kabupaten, bahkan sampai ke kampung-kampung juga. Ya. Bahasa asing sudah menghiasi, ya, terutama dalam bentuk tulisan di area publik. Coba kita tengok. Kadang-kadang kita rasa bukan berada di negara kita. Satu hal saya mau bertanya. Ketika Anda pergi ke satu negara, taruhlah misalnya di Eropa, Anda pasti mempersiapkan diri Anda dengan bahasa Inggris, kan? Ya, benar. Pasti, karena nggak ingin jadi goblok di sana, atau jadi atau Anda berbahasa Tarzan gitu kan. Ya, walaupun nanti masih campur bahasa Tarzan, berarti tidak, Anda mempersiapkan diri untuk itu. Benar. Nah, bagaimana menurut Anda kalau orang asing datang ke negara kita? Paling tidak mereka juga kan mempersiapkan diri mereka, pengetahuan mereka tentang segala sesuatu di negara ini.
Coba aja Anda lihat, ketika turis berbelanja, apa mereka lakukan? Bisa Anda tipu? Tidak. Dia sudah punya catatan berapa harga yang harus dia bayar untuk benda yang dibelinya. Anda mau jual sendal jepit sama turis, mau Anda jual sendal jepit 50.000. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya catatannya sendal jepit itu berapa harga di Indonesia gitu. Nah, balik ke cerita tadi tentang bahasa tadi. Menurut saya agak aneh saja, kenapa begitu banyak tempat disuguhi dengan bahasa asing, ya terutama bahasa Inggris. Ya. Kenapa? Apakah kita karena banyak turis yang datang? Berapa banyak sih mereka yang datang ke sini? Dan kalaupun dia datang seperti tadi, dia sudah mempersiapkan diri tentang segala sesuatu yang ada di sini, termasuk bahasa. Sedikit-sedikit Anda temui pusat perbelanjaan open closet, open closet. Kan begitu. Anda jalan di perkotaan, ada banyak ya, hantu belau Taylor, ya, kambing jantan Taylor. Kenapa nggak dibikin aja sekalian penjahit Taylor? Miris saja gitu ya. Ada pusat perbelanjaan ya, ada mall sekian banyak, sedikit-sedikit mall, sedikit-sedikit mall, sedikit-sedikit mall, ada minimarket. Kenapa nggak ada maxi market juga? Bertaburan kan, semua menggunakan bahasa asing. So, maksudnya itu apa? Apa maksudnya? Kalau untuk orang asing berapa persen sih orang asing yang datang? Belum lagi ya, perumahan yang notabene penghuninya jelas orang kita semua, pakai nama asing semua. Ada Cimporong Residen, ada Kucing Garong Village. Semua menggunakan bahasa asing ya. Ada macam-macam, Kucing Air Garden. Nah, maksudnya apa? Kenapa tidak dibuat dengan bahasa Indonesia saja? Ya, taman ini ya, Taman Puspa Indah, Taman Nirwana, Taman nama daerah. Kenapa tidak dibuat itu perkampungan ini, gitu kan? Kenapa tidak dibuat kediaman? Kenapa harus presiden segala macam? Nah, balik tadi, jadi apa artinya Sumpah Pemuda? Ya, apa artinya Undang-Undang Bahasa yang tahun 2019 atau 20 kemarin disahkan kan? Malah ada ya, yang paling parah lagi, dia di tempat mencetak intelektual perguruan tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penerapan bahasa Indonesia, malah banyak yang salah juga, memberikan nama ruangannya dengan berbahasa asing ya. Seperti ini. Di belakang saya ada juga ini. Bagaimana nasibnya? Jadi sebaiknya ya gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik yang benar, sesuai dengan undang bahasa Indonesia. Ya, apakah itu lambang kehebatan atau lambang sebuah intelektual? Bahkan dulu ada presiden kita, saya pernah mencatat dalam sekali berpidato dia menggunakan hampir 30 istilah asing. Ingat loh, ketika undang-undang bahasa ditetapkan, rakyat berhak menggugat siapa yang menyalahgunakannya ya, termasuk presiden sekalipun. Karena dalam undang-undang itu dikatakan, dalam undang-undang bahasa, presiden wajib berbahasa Indonesia yang baik
dan benar di dalam maupun di luar negeri. Nah, mana? Ayo. Tapi itulah kita. Kita terbiasa terkadang tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Karena kita belum kehilangan. Tapi begitu kehilangan kita ribut. Contoh, ketika diklaim oleh negara tetangga sejumlah masakan atau kesenian, kita ribut. Padahal kita tetangga, nggak bisa ribut juga dong. Yang bawa ke sana juga orang dari sini. Yang sudah merantau sekian turunan ke sana. Gimana lagi? Itulah konsekuensi bertetangga. Tapi kita ribut. Nah, nanti kalau bahasa Indonesia diklaim orang gimana? Baru terasa ributnya. Jadi jangan sampai Sumpah Pemuda pada sumpah yang ketiga itu sia-sia saja, atau undang-undang yang memayunginya juga tidak terlaksana. Jadi kalau tidak terlaksana, buat apa ada undang-undang? Ingat, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam Indonesia.